Kesalahan yang pertama yaitu mencampurkan hak besar dengan hak kecil. Kemudian yang kedua juga harus berhati-hati jangan sampai melafadzkan hak besar ini berlebihan, yaitu melafadzkannya melalui dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu mengenai metode Asy-Syafi'i, cara praktis baca Al-Quran menggunakan metode Asy-Syafi'i, yang mana kita masih pada pelajaran yang kedua, yaitu mengenal harokat fathah, dan kita sudah sampai pada huruf waw, ha, dan ya, atau bisa dikatakan kita sudah sampai pada bagian akhir dari pelajaran yang kedua. Untuk ketiga huruf ini ketiganya memiliki makhraj yang berbeda, ya. Baik, kita pelajari satu-satu. Untuk yang pertama yaitu huruf waw, dia adalah huruf yang keluar dari asyafatan atau kedua bibir. Jadi ketika melafadzkan huruf waw, ini bibir atas dan bibir bawah kita bertemu, ya. Huruf yang keluar dari asyafatan ini sebenarnya ada 4, yaitu ada fa, ada waw, ada ba, dan mim. Tapi huruf yang dia keluar yaitu huruf yang keluar dari asyafatan ini ada 4. Namun yang semakhraj dengan huruf waw ini ada 2, yaitu huruf mim dan ba. Waw, mim, dan ba dia satu makhraj, yaitu sama-sama bertemu antara bibir atas dan bibir bawah. Namun untuk huruf waw, dia sebelum melafadzkan huruf ini, maka kita harus memajukan mulut kita atau memonyongkan huruf kita terlebih dahulu. Sebelum melafadzkan huruf waw, kita harus memonyongkan mulut kita terlebih dahulu, apapun harokat dari huruf waw tersebut. Jadi ketika ada pernyataan bahwa kita tidak boleh monyong kecuali pada harokat dhammah, ya, dan pada saat kita mau melafadzkan huruf waw, ya. Apapun harokat huruf tersebut, ketika waw tersebut fathah, kasroh, dhammah, sukun, maka kita harus memonyongkan mulut kita. Misalkan yang fathah wa, jadi terlebih dahulu kita memajukan mulut kita, wa, wi, wu, au, ya. Itu untuk huruf waw. Kemudian untuk huruf yang setelahnya yaitu huruf ha, dan ini huruf ha besar. Kita sering membahasakan ha ini dia dengan ha besar. Padahal huruf ha ini dia termasuk huruf yang tipis, ya, atau huruf yang istifal. Jadi ketika melafadzkannya pun seharusnya kita melafadzkan dengan tipis, ya. Walaupun namanya ha besar. Untuk makhraj dari huruf ha ini yaitu dia huruf yang keluar dari al-halq atau tenggorokan, tepatnya di tenggorokan paling bawah, ya. Temannya yaitu huruf hamzah. Untuk melafadzkan huruf ha besar ini kita harus berhati-hati jangan sampai kita mencampurkannya dengan hak kecil, ya. Hak kecil itu dia punya
bunyi khusus atau punya bunyi khas yang mana dia memang hanya dimiliki oleh hak kecil, bunyinya bunyi dan itu adalah hak kecil. Adapun hak besar sama sekali tidak boleh ada bunyi tadi ya. Jadi harus murni, harus benar-benar hak besar tanpa ada campuran hak kecilnya. Ha, hi, hu, ah. Kesalahan yang pertama yaitu mencampurkan hak besar dengan hak kecil. Kemudian yang kedua juga harus berhati-hati jangan sampai melafadzkan hak besar ini berlebihan, yaitu melafadzkannya melalui dada. Mengeluarkan hak besar melalui dada. Ini tidak tepat karena hak besar tidak sampai ke dada makhrajnya. Dia cuma sampai pada tenggorokan paling bawah. Yang keliru seperti ini. Misalkan kita melafadzkan ihdinas siratal mustaqim. Itu berlebihan dalam melafadzkan huruf H karena dia melafadzkan huruf H melalui dada. Ini tidak tepat. Yang tepat adalah huruf H dilafadzkan melalui tenggorokan bawah. Untuk huruf yang terakhir yaitu huruf ya. Huruf ya ini dia huruf yang keluar dari al-lisan ya. Tadi yang pertama asyafatan, kedua bibir, kemudian yang kedua al-halq, tenggorokan, kemudian yang ketiga al-lisan. Jadi ketiga huruf ini punya makhraj yang berbeda. Al-lisan ya, huruf ya dia keluar dari al-lisan, itu tepatnya di wasatul lisan atau lidah tengah. Jadi kalau kita mempelajari tajwid dan kita sampai pada makhraj al-lisan atau lidah, maka lidah tersebut nanti akan dibagi menjadi empat bagian. Ada aqsal lisan, lidah paling belakang. Kemudian ada wasatul lisan, lidah tengah atau tengah lidah. Kemudian taraful lisan, ujung lidah. Dan terakhir adalah hafatul lisan, tepi lidah. Dan masing-masing dari bagian lidah tersebut ada huruf yang keluar dari sana. Nah untuk ya ini dia keluar dari tengah lidah dan dia bersama dengan huruf jim dan shin. Jadi ketiga huruf ini jim, shin dan ya dia keluar dari tengah lidah. Tengah lidah dia nempel atau mendekati langit-langit keras atau langit-langit atas. Jadi langit-langit yang ada di mulut kita ini ada langit-langit lunak dan langit-langit keras. Langit-langit lunak itu yang ada di belakang, ya, yang dekat dengan tenggorokan. Adapun langit-langit keras ini yang di bagian gusi sampai di hampir yang di belakang. Di situ ada langit-langit keras. Nah untuk huruf ya ini dia sebenarnya dia tidak sampai menempel. Jadi tengah lidah ini dia mendekati, hampir menempel bahkan. Itu yang menjadi perbedaan antara jim, shin dan ya. Ketiga huruf ini dia memang keluar dari makhraj yang sama, tapi sedikit berbeda dari dilihat dari segi kuat atau tidaknya menempelnya lidah ke langit-langit keras ya. Kalau jin itu menekan dan menempel kuat, jim. Untuk shin dia nempel aja. Kemudian untuk ya dia hampir nempel ya. Baik, untuk huruf ya ini insya Allah mudah ya, kita semua sering melafadzkan huruf ya. Ya, yi, yu. Nah, sekedar selingan saja untuk yang bagian akhir ini kalau mau dieja sebenarnya bisa dieja 1 sampai habis. Dan ini fungsinya adalah untuk latihan nanti ketika kita sudah sampai di Al-Quran dan kita mendapatkan memang di sana hurufnya pendek-pendek dan banyak huruf yang pendek, maka kita
insya Allah tidak akan memanjangkan huruf yang pendek tersebut. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa mengejanya dan ejaannya itu pendek-pendek. Contohnya seperti ini. Aba, ta, abata, sa, abata, sa, ja, abata saja, ha, abata saja, ha, kho, abata saja, ha, kho, dan seterusnya. Ya, ini sekedar untuk pelatihan supaya kita terbiasa untuk memendekkan huruf yang benar-benar pendek. Misalkan kita nanti ketemu dengan ayat yang memang pendek-pendek. Contohnya, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, di situ ada amaluka wa la takunanna minal khasirin. Di sana ada beberapa huruf yang pendek-pendek, dan kalau kita sudah terbiasa mengejanya dengan ejaan yang pendek, insya Allah kalau sudah sampai di Al-Quran dan bertemu dengan huruf-huruf yang seperti itu lafadznya, kita terhindar dari kesalahan memanjangkan huruf yang tidak dibaca panjang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.